Yo, podcast besok Senin buat tanggal 12 Februari 2017. Ntar matiin kipas dulu. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja. Ini gue nggak tahu nih gue kenapa bikin kayak gini terus. Kenapa? Karena ya listenernya makin menurun dan viewernya sangat kecil sekarang. Kecuali beberapa episode yang ada nama besarnya gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Karena ini memang seperti yang gue bilang pertama kali, ini adalah terapi buat gue. Cara gue belajar berbicara dengan lebih baik, dengan tanpa ae. Dan ya sekarang udah lebih baik sih. Oke, kita langsung ke yang mau kita obrolin sekarang adalah hoax. Tapi kalau hoax zaman sekarang kan terlalu nggak asik gitu, nggak, imajinasinya terlalu aneh, nggak terlalu aneh sih, terlalu serem gitu, terlalu politik gitu. Padahal di zaman dulu ya, di tahun 90-an, gue lahir di tahun 92, which is 90-an awal, dan ya gue mengalami dan gue tahu 90-an tuh cukup baik lah. Gue tahu 90-an cukup baik, dan gimana ya cara menggolongkan si 90-an ini juga gue nggak tahu nih, apakah orang yang lahir di tahun 90-an atau orang yang merasakan zaman 90-an. Tapi gue lebih prefer ke yang kedua sih, karena anak-anak yang lahir di tahun 80-an, 85-an, 80-an akhir, itu menurut gue dia juga generasi tahun 90-an, karena dia besar dan menjalani hidup masa kecilnya di tahun 90-an. Jadi mungkin dari tahun 85 sampai kelahiran 94, 95 itu bisa lah dianggap generasi 90-an. Hoax pertama yang paling ngetop sih di zaman gue SD ya, itu adalah Mr. Gepeng. Mr. Gepeng adalah urban legend, mirip-mirip sama Slenderman lah. Gue belum tanya sih sama teman-teman di luar Jabodetabek, tapi di Jabodetabek itu semua tahu, dan semuanya bercerita dengan kearifan lokalnya masing-masing. Kalau gue di Bekasi ya, jadi Mr. Gepengnya itu mati di salah satu mall di Bekasi, terus bergentayangan di sekolah-sekolah di daerah Bekasi. Kalau di Tangerang juga sama, kayak dia meninggal di mall di Tangerang, atau dengan cara lain, yang kan ada yang bilang mati ketiban lift, ada yang bilang mati kejepit kereta, ya pokoknya semacam-macam itu. Tapi tetap terjadinya di daerah masing-masing, dan satu benang merahnya tapi tetap munculnya di toilet dan ada teleponnya. Jadi dia emang bodoh banget sih, emang Mr. Gepeng tuh punya nomor telepon. Tapi balik lagi, nomor teleponnya pun beda-beda di setiap daerah. Ada yang bilang 777, ada yang 8888, ada yang 66666, ada yang 123 sampai 0 gitu. Beda-beda, nggak tahu gimana ceritanya, karena gue juga bingung sih, karena gini loh. Di zaman itu ya, internet tuh ada tapi sangat terbatas. Mungkin mahal banget. Gue mulai internetan aja mungkin kelas 6 SD atau 1 SMP gitu, tahun 2004 atau 2003-2004 lah. Gue udah mulai internetan, tapi sebelum itu gue sama sekali nggak tahu gitu. Jadi penyebaran hoax itu entah gimana caranya, dan seingat gue ya nggak pernah ada di TV sih ngebahas Mr. Gepeng ya. Semua anak-anak di Jabodetabek harusnya tahu sih, yang lahir di tahun 90-an atau besar di 90-an tahu Mr. Gepeng. Masih seputar mistis. Tahun 90-an emang banyak mistisnya, men. Ada kolor hijau itu tan atau makhluk jadi-jadian semacam babi ngepet, gue nggak tahu, siluman atau manusia gue juga nggak tahu, yang berilmu manusia yang berilmu hitam gitu, gue nggak tahu. Tapi dia menggunakan kolor berwarna hijau dan memperkosa perempuan, dan ini sangat viral sih. Kalau ini se-Indonesia kayaknya banyak korban yang ada bekas cakaran dan lain-lain. Tapi nggak tahu ya benar atau enggaknya, tapi kayaknya sih ini hoax. Cuma ada yang ngaku-ngaku diperkosa, tapi ternyata cuma buat nyari sensasi kayak gitu-gitu. Ini udah masuk TV, jadi kemungkinan hoaxnya tuh sama gitu.
tindak tanduknya sama, bentuknya sama gitu, nggak kayak Mister Gepeng kan masih abstrak sesuai sama urban legend di kota masing-masing. Terus apa lagi ya? Kalau lu tahu tentang ninja dulu, jadi kayak ada penculikan, ada pembunuhan malam-malam di sekitaran tahun 97 atau 98, penculikan gitu, namanya ninja karena yang melakukan berpakaian seperti ninja Jepang gitu. Gue juga nggak dengar secara langsung sih waktu saat itu, tapi gue baca-baca kemarin waktu gue research ada cerita itu, dan gue baca ternyata emang kejadiannya paling famousnya tuh di Banyuwangi, nyulik ustadz atau pemuka agama semacam itu ya tahun 97-98 emang lagi rawan-rawannya sih di jam malam. Terus kita beralih ke gosip artis gimana? Tapi artis cilik ya, tetap artis cilik. Dulu pernah ada cerita katanya Cikita Medi. Ini adalah berita yang sangat besar di tahun ini. Di tahun 98-99 gue juga gak tahu, Cikita Medi katanya mati setrum saat main konsol. Ini gue juga gue juga teringatnya tuh baru-baru banget nih. Terus gue coba googling dan anjir banyak banget yang ngebahas gitu. Ternyata emang bener gitu, bukan sekadar Mandela Effect yang kayaknya itu cuma sebagian orang yang tahu, tapi ternyata banyak banget yang tahu. Dan ya gue juga nggak tahu sih kabar Cikita Medi sekarang, tapi kayaknya masih hidup sih, dan dia nggak kesetrum di tahun itu karena gue sempat ngelihat dia besarnya gitu. Terus ada hoax juga, ada berita tentang Enno Lerian yang hamil karena diperkosa Bondan Prakoso, tau gak sih lo? Aduh, kalau dia kelihatan muntah-muntah gitu, tapi ternyata cuma gara-gara makan hamburger, bukan karena diperkosa. Ya iyalah, gila, mereka masih muda banget, gak mungkin si Enno Lerian bisa hamil. Kayak main saja belum tuh pas berita itu. Gila kan, ekstrim kan, berita ekstrim juga kan, berita-berita di zaman dulu, dilaporin mati, dilaporin hamil gitu. Pulpen wangi. Ini pulpen wangi sih udah banyak yang ngebahas ya, tapi itu adalah salah satu hoax juga. Jadi zaman dulu di tahun 90-an tuh emang lagi gencar-gencarnya tuh yang katanya ada narkoba yang disusupin ke anak-anak, dikasih ke anak-anak biar anak-anaknya candu. Pertama kasih gratis, terus lama-lama bayar, kayak gitu-gitu. Pernah dengar kan pasti. Nah, ini ada juga tentang si pulpen wangi ini nih. Jadi ada satu pulpen yang harum gitu, tapi emang kalau dicium sih emang agak pusing sih, karena baunya emang menyengat banget. Atau emang guanya aja kali terlalu sensitif. Gue nggak begitu suka pakai pulpen itu karena itu adalah pulpen yang kalau ditulis tuh membleber gitu loh. Gue nggak bisa tuh. Gue cuma bisa pakai pulpen sampai sekarang itu cuma pilot. Terus pilot lagi satu, pilot yang bukan pilot yang tutupnya dicabut gitu, yang dicetrek gitu, sama drawing pen. Gue nggak bisa pakai kayak Stadler gitu Stadler lagi pokoknya kayak gitu deh, kayak snowman segala macam. Gue nggak bisa karena bleber, karena gue kalau nulis tuh tangannya nempel gitu sama kertas. Itu tadi pulpen wangi. Terus gue tetap sih berita hoax itu nyebarnya selain dari TV tuh nggak ada lagi gitu. Berita hoax nyebarnya itu nggak ada SMS, nggak ada telepon tuh mahal dulu kan, nggak mungkin lu nyebarin hoax dari telepon karena nggak mungkin masif kan. Paling tetap aja dari mulut ke mulut. Kayak sosial media jelas belum ada, YouTube belum ada gitu. Gue salut tuh sama yang nyebarin hoax itu. Dan ternyata ada satu cara untuk menyebarkan hoax, itu adalah surat yang berantai gitu loh. Lu pernah lihat gak sih yang surat yang isinya tuh kayak apa sih, kayak ajakan buat fotokopi surat ini karena kalau enggak lo akan tertimpa bencana dan tertimpa musibah gitu. Sampai tahun 2000-an awal masih ada sih kayaknya, 2005-an tuh juga masih ada. Ya gue bukannya nggak percaya waktu itu, tapi gue karena nggak punya uang, dan karena itu waktu itu fotokopi itu mahal loh, 200-100 perak gitu. Saat itu SD dan nggak punya uang kan, ya udah pas dapet ya udah gue buang aja si surat itu. Jarum suntik di bioskop, pernah dengar ya? Jarum suntik di bioskop tuh, tahu jarum suntik kan?
jarum suntik itu digunakan sama si pengidap HIV/AIDS supaya orang-orang juga terjangkit sama HIV/AIDS-nya. Dengan cara katanya ditaruh di kursi bioskop, terus ketika ada orang yang duduk ya kena, terus akhirnya jadi terjangkit. Jadi si jarumnya itu tuh udah ada darahnya si yang kena AIDS tadi, jadi katanya bakalan nyampur darahnya, terus akhirnya kena AIDS juga. Padahal virus itu setahu gue ya, ketika dia kena udara luar, apalagi udara dingin kayak bioskop, itu mati sih. Dan ya sampai sekarang belum terbukti itu benar atau salah, tapi kayaknya sih salah. Orang gak ada korbannya sih, nggak tahu juga gue. Karena saat itu ya di tahun 90-an kayak gue nggak pernah nonton bioskop deh. Gue nonton bioskop pertama itu Shrek, kalau nggak salah Shrek 1 apa-apa gitu, tahun 2000-an ya, atau Petualangan Sherina ya, itu tahun 90-an juga, nggak tahu gue. Pokoknya itu salah satunya. Itu agak mahal soalnya, dan sedikit banget bioskop, jadi agak penuh gitu. Terus kacamata 3D sinetron 3D itu yang gue nggak, kacamata gue yang salah apa enggak, tapi gue ketika nonton itu tuh nggak ngelihat si sinetron itu jadi keluar dari TV sih. Itu kayak salah satu hoax juga. Terus hoax paling besar di tahun 90-an adalah hoax tentang kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99, dan ya nggak terbukti. Tapi gue baca, kan gue 99 masih sangat muda ya, 7 tahun ya, mungkin gue belum inget, gue nggak inget sama sekali sih. Katanya banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak kerja karena kemakan hoax itu. Ya udah, tapi ternyata nggak kejadian dan nggak ada apa-apa kan. Ya ini salah satu hoax yang berhasil sih, dia bisa menebar ketakutan dan banyak orang yang percaya. Terus ada penghapus yang biru, tau nggak, yang buat ngapus tinta pulpen, tapi pas dihapus ternyata bolong kertasnya. Aduh. Tapi kayak anak-anak pada percaya sih, gue juga percaya kayaknya. Tapi waktu itu gue coba hapus ya bener hilang, kertasnya juga hilang. Aduh men, kayaknya kacau sih nih yang rekaman kali ini nih. Gue lagi nggak begitu enak badan, nggak begitu mood juga, sorry ya. Tapi gue mencoba selalu konsisten sih. Kalau sekarang jelek, gue mau minta maaf, dan gue akan bikin yang lebih bagus gue akan bikin lebih bagus di episode selanjutnya. Makasih yang udah dengerin podcast besok Senin buat tanggal 12 Februari 2017 udah selesai. Dengerin gak dengerin, besok tetap Senin. Bye bye.